Halo anak-anak sekalian, kita ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Di hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Tujuannya adalah bagaimana cara kalian dapat memahami perbandingan dua besaran yang sama. Coba lihat ini judulnya di samping ini, ya. Nah, untuk itu pada anak-anak sekalian, ayo kita belajar. Mari kita belajar bersama. Oke? Oke, perhatikan anak-anak sekalian. Nah, ini perhatikan ada gambar dua anak yang lagi apa ya? Ini lagi belajar online ya, seperti sekarang kalian. Oke, ada gambar satu lagi. Nah, ini ada anak yang sedang apa nih? Pintar ya. Nah, sedang membaca buku. Nah, coba kita bandingkan. Anak yang sedang belajar online dengan banyak anak yang sedang membaca buku. Oke, kita tulis ya. Kita tulis dulu. Ada berapa anak yang sedang belajar online? Kita tulis. Iya, betul. Anak yang sedang belajar online berarti ada 2 orang. Ini 2 orang kan? Kan? Sekarang yang ini. Anak yang sedang membaca buku. Oke, kita tulis. Ada berapa orang? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Oke, kita tulis. Jadi, anak yang sedang membaca buku ada 4 orang. Nah, dari banyak anak yang sedang yang belajar online dan anak yang sedang membaca buku, berarti kita bandingkan. Ya, bandingkan kita tulis ya. Jadi, tuliskan kita sini jumlah atau perbandingan banyaknya anak yang sedang belajar online dengan banyaknya anak yang sedang membaca buku adalah 2 berbanding berapa? 4. Nah, ini yang disebut dengan perbandingan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, udah ngerti ya tentang ini perbandingan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada gambar lagi. Apakah gerangan ini? Ini adalah gambar uang. Tentu uangnya adalah uang 5.000 ya. Udah familiar bagi kita. Oke, kita lanjut ini juga. Yang di sebelah kanan ini adalah uang 5.000. Nah, coba kita bandingkan. Bandingkan uang 5.000 dengan uang yang 50.000. Kita tulis dulu ya. Bawah kita tuliskan. 5.000, yang ini uangnya berbanding berapa ini? 50.000. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah cara menulisnya? Uang 5.000 berbanding 50.000. Bagaimana cara menulisnya? Oke, kita pelajari. Nah, perbandingan di atas ini bisa ditulis dengan cara apa sih? Nih, contoh tadi yang atas ini ya. Ini 5.000 berbanding 50.000. Perbandingan ini bisa ditulis dengan cara yang pertama adalah dengan cara pecahan. Pasti kalian udah tahu apa itu pecahan ya. Nah, ini pecahan kita. Yuk, 5.000 berbanding 50.000. Kita tuliskan dalam bentuk pecahan. Berarti ini 5.000 per 50.000. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Bentuk pecahan 5.000 per 50.000, apakah bisa disederhanakan lagi apa tidak? Oh, tentu. Di antara kalian udah bicara. Bisa, Pak. Pintar ya. Harus sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakannya? Coba, pelajaran yang lalu. Ya, pelajaran yang lalu di semester yang 1 ada bilangan pecahan. Bagaimana cara menyederhanakannya bab pecahan? Tentunya kita akan mencari EPB. Ya, ini EPB. EPB yang dari mana? Dari 5.000 dan 50.000. Saya
Gampang sekali ya. Nah, hebat anak-anak, hebat ini. Jadi 5.000 dan 50.000. Berapa EPB-nya? Nah, EPB-nya adalah 5.000. Ayo kita bagi. Ya, kita udah ketahui EPB dari 5.000 dan 50.000 adalah 5.000. Oke, yang ini. Nah, berarti yang 5.000 dibagi 5.000. Kita bagi ya. Berapa coba? 1, pintar. Yang 50.000. Bagi 5, yang 50.000 ini bagi dengan 5.000. Gampang Pak, masa nggak tahu ya? 5.000. 50.000 bagi 5.000 tentu dapat 10. Nah, sekarang udah sederhana. Tadinya yang 5.000 per 50.000 kita sederhanakan. Ini jadi pecahan paling sederhananya adalah 1 per 10. Nah, ini. Jadi yang pertama, perbandingan yang 5.000 berbanding 50.000 ini dapat ditulis dengan cara pecahan. Ini cara pecahan. Jadi sederhananya adalah 1 per 10. Yang 1 ini mewakili dari 5.000 dan yang 10 juga mewakili dari 50.000. Ini yang paling sederhana dengan cara menggunakan pecahan. Ya, oke. Yang kedua, bagaimana cara untuk menuliskannya? Yang kedua adalah dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Nah, jadi perbandingan itu bisa dituliskan dengan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Seperti apa? Nah, lihat sini. Tadi ini adalah 1 per 10 dalam bentuk pecahan. Sekarang kita buatkan dalam bentuk seperti ini, ada titik 2-nya. Berarti kita tulis perbandingan dari 5.000 berbanding 50.000 disederhanakan dalam bentuk pecahan 1 per 10. Nah, sekarang kalau dipakai dengan titik 2 berarti 1 titik 2 10. Ini bisa ditulis dengan ini, ya. Saya tulis di sini. Nah, dibacanya bukan 1 dibagi 10, tapi dibacanya 1 berbanding 10. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga, perbandingan itu bisa ditulis dengan cara dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Nah, ini kata dari ya. Nah, jadi seperti apa? Nah, tadi 1 ya. Berarti ini 1 berbanding 10, berarti kita tuliskan 1 dari 10. Ya, bisa dengan kata dari tadi. Pisahkan oleh kata dari. Berarti 1 dari 10. Nah, ini adalah, anak-anak sekalian, ini adalah cara menuliskan perbandingan. Jelas ya? Nah, sekali lagi, kita ulang. Jadi, perbandingan itu bisa ditulis dengan cara pecahan, bisa dengan cara dua bilangan dipisahkan oleh 2 titik, atau titik 2. Ini titik 2. Kemudian, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Oke, lanjut. Lanjut kita ke soal ya. Nah, nih ada sebuah soal. Asik ini soalnya nih. Kita baca dulu soalnya ya. Amir dan Robert teman sekelas. Jarak rumah Amir 500 meter. Maaf. Jarak rumah Amir adalah 500 meter dari sekolah. Sedangkan jarak rumah Robert ke sekolah adalah 1,5 km. Berapa perbandingan jarak rumah Amir dan Robert dari sekolah? Nah, jelas ya, soalnya jelas ya. Nah, jadi jarak rumah Amir ke sekolah itu 500 meter, jarak rumah Robert ke sekolah 1,5 km. Oke, kita jawab. Pertama kita buatkan perbandingan ya. Nah, jadi kita tuliskan perbandingan jarak rumah Amir dan Robert ya sama dengan, tuliskan berapa yang Amir nih? 500 meter. Kita tuliskan 500 meter. Kita menuliskannya dengan titik 2 ya. Nah, dengan titik 2 ya. Oke. Jadi 500 meter titik 2. Nah, ini berarti dibacanya
500 meter berbanding 1,5 kilometer. Sekarang lihat sekarang dulu anak-anak sekalian. Ini 500 meter berbanding 1,5 kilometer. Nah, lihat. Apakah satuannya ini berbeda apa sama? Oh iya, jeli sekali kalian. Ini beda ya. Ini beda. Makanya, nah satuannya kita samakan dulu. Apakah mau ke meter, apa ke kilometer? Coba. Ayo. Oh iya, tuh. Udah yang bicara nih. Nah, pakai meter apa? Jangan kilometer. Oke, kita rubah dalam bentuk meter. Oke, kita rubah. Ini berarti ini tetap ya. 500 meter. Titik 2. Titik 2 itu bahasanya adalah berbanding 1,5 ke dalam meter. Berapa coba? Oke, kalau 1000 nya Pak. Oh iya, jadi 1500 meter. Jadi kalau kita baca 500 meter berbanding 1500 meter. Ini satuannya udah sama. Nah, pertanyaannya lagi, kalau 500 berbanding 1500, sudah sederhana apa belum? Oh, belum ya? Nah, oke. Kalau belum, berarti kita harus mencari apa tadi? Cari yang sederhana. Dengan cara apa? Dengan cara EPB. Ini EPB-nya. Cari EPB dari 500 dan 1500. Nah, kita tahu ya. Nah, berapa EPB-nya? 500 ya. Oke, kita hitung. Kalau ketahuan bahwa ini EPB-nya 500, kita bagi. 500 dibagi 500 ini. 500 bagi 500 berapa? Pintar. 1 ya. Nah, 1. Berbanding. Sekarang yang 1500. Berarti 1500 pun dibagi dengan 500. Berapa coba 1500 bagi 500? Ayo. Pintar. Nah, ini berarti 3 ya. Nah, jadi sekarang perbandingannya adalah 1 berbanding 3. Jelas ya? Nah, jadi sekarang itu berarti jarak rumah Amir dan Robert adalah 1 berbanding 3. Ini yang disebut dengan perbandingan. Oke ya, kita lanjut dengan soal selanjutnya. Nih, asik ini ada soal. Soal panjang ya. Tapi asik juga nih, panjang. Kita baca dulu. Oke. Kelas 7D di SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa kelas 7 dan kelas 8. Ini ada tabelnya. Ada jenis film yang dipilih siswa SMP Mandala dari sebuah tabel. Ya, tabel. Jenis filmnya ada action, ada drama. Di kelas 7 ini yang actionnya adalah 75 orang. Yang dramanya ada 105, sehingga dijumlahkan 180. Oke, yang kelas 8, film actionnya itu dipilih oleh kelas 8 ada 80 orang. Yang drama juga hanya 150. Sehingga jumlah kelas 8 yang memilih film action dan drama adalah 230 ya. Ini tabelnya. Ini harus dipahami dulu tabel ini. Nah, dari tabel ini kita harus melengkapi pernyataan berikut berdasarkan tabel di atas. Ini yang pertama ya A. Kita banding. Saya dulu ya. Ini soalnya. Perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih film drama adalah berapa sih? Lihat. Tabelnya dulu lihat. Film drama. Nah, ini yang film drama. Ya, kita kan yang film drama. Kelas 7 berarti 105. Kelas 8, 150. Kita buatkan. Ayo, kita samping situ. Nah, yang A kita akan jawab dulu ya. Oke, yang A, yang pertama adalah perbandingannya. Kelas 7 dulu, ada berapa tadi? 105. Kita tulis ini. 105. Berbanding. Nah, banding. Titik 2 ya. Nah, yang kelas 8. Memilih drama 150 kita buatkan.
Nah, pernyataannya lagi 105 berbanding 150. Sudah sederhana belum ini? Oh iya, belum ya. Nah, kalau belum kita sederhanakan. Ya, cari EPB. EPB dari 105 dan 150. Coba kita hitung dulu EPB-nya berapa ya. 105 dan 150. Oke, udah ada yang menemukan. EPB-nya adalah 15. Ya, faktor persekutuan terbesar dari 105 dan 150 adalah 15. Oke, kita sederhanakan. Berarti 105 bagi 15 berapa? Yuk. Ah iya, 7 ya. Nah, 150 bagi 15. Kita bagi dulu, bagi 15. Oke, 10. Nah, sekarang perbandingannya hanya adalah dari 105 berbanding 150 itu sama dengan 7 berbanding 10. Jelas ya? Jadi 7 berbanding 10. Sekarang kita buatkan di sini. Kita pindahkan jawabannya ke sini. Perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih film drama adalah, kita tulis ini, berapa tadi ini yang kelas 7? Iya, 7 banding 10 ya. Nah, jelas ya? Oke, kita lanjut ke bagian B. Bagian B pertanyaannya adalah pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Lihat sini. Kalau tadi yang film drama ya, film drama 105 dan 150 yang kelas 8 ya. Kalau action, nih kelas 7 berapa coba? Tuh, 75 ya. Nah, kelas 8-nya berapa? 80. Ya, oke, kita hitung. Nah, sebelah sini ya. Hitung. Yang B. Kita buatkan perbandingan dulu. Yang kelas 7 yang film action. Nih, kelas 7 berapa nih? 75. Kita tuliskan sini 75. Karena dipintanya adalah bentuk pecahan, yang bentuk pecahan ini, maka ditulisnya bentuk pecahan. Jadi 75 per. Nah, awas karena pecahan ya. Jadi 75 per berapa nih? Yang kelas 8 film action 80 kan? Ya berarti 75 per 80. Oke, kita udah ketemu nih, udah dapat 75 per 80 dalam bentuk pecahan perbandingannya ya. Nah, kita aja lihat dulu, apakah ini pecahan ini udah sederhana apa belum? Oh, ternyata belum ya. Belum sederhana. Oke, kita sederhanakan. Kita cari apa? FPB dari 75 dan 80. Oke, kita cari FPB. Faktor persekutuan terbesar dari 75 dan 80. Yuk, kita cari. Berapa ya? Yuk. Kalian sambil mencari ya. Nah, ayo. Mencari berapa 75 dan 80. Oh iya, udah ada yang ketemu tuh, udah bicara. Wah, dengan lantangnya dia gagah mengatakan bahwa di antara kalian ada yang EPB dari 75 80 adalah 5, Pak. Oh iya, betul 5 ya. Oke, kita bagi. 75 dibagi dengan 5 berapa? Ayo berapa? Pintar. 75 dibagi 5 adalah 15. Nah, sekarang yang 80. 80 dibagi 5. Berapakah gerangan? 80 bagi 5. 16. Hebat ya. Nah, sekarang kita tulis. Jadi 75 per 80 itu sama dengan pecahannya setelah disederhanakan menjadi 15
per 16. Sekarang udah jelas ya. Jadi perbandingan pecahan ini pertanyaan yang bagian B, pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Ya, dalam bentuk pecahan nih. Kan dipintanya bentuk pecahan ya. Nah, film action adalah, nggak tulis tadi yang ini kan. Tadinya kan 75 per 80, setelah disederhanakan menjadi 15 per 16. Ya. Oke. Nah, ini udah jadi ya. Jadi sudah terjawab. Yang bagian B, pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah 15 per 16. Oke, sekarang yang C. Soal terakhir nih, yang C. Nih, kita baca dulu soalnya ya. Perbandingan banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Nah, ini sekarang soalnya beda lagi nih. Banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama dan banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Oh, berarti kita harus menjumlahkan ini. Ya. Ini 7 8 yang action. 7 8. Dan juga yang drama. Oke, kita jawab di sini. Oke. Pertama, jumlah kelas 7 8 ya film drama. Lihat film drama dulu. Ini film drama kelas 7-nya 105. Kelas 8-nya 150. Kita tuliskan. Berarti jumlahkan. Nah, kita tuliskan. Jadi 105 ditambah 150. Ini yang drama. Ini 105 dan 150. Berbanding. Nah, sekarang yang film action. Film action kelas 7 dan kelas 8. Karena dipintanya adalah yang film action 7 dan 8 jumlahnya. Berarti 75 tambah 80. Pintar. Ya. Nah, oke. Tuliskan. 75 tambah 80. Oke. Kita udah dapat. Sekarang jumlahkan dulu. 105 ditambah 150 berapa? Nah, 255. Berbanding. Tuliskan. 75 tambah 80 berapa? Ayo, siapa yang bisa? Oh iya, itu udah ada yang jawab nih. 75 tambah 80. Mudah Pak itu. Penjumlahan berapa coba? Iya, 155. Oke, ayo kita sederhanakan dulu. Ini kan belum sederhana ya. 255 berbanding 155. 255 adalah jumlah siswa yang memilih film drama. Ini. Dan 155 adalah siswa yang memilih film action. Oke. Kita ini kan belum sederhana, kita cari dulu PB-nya ya. Oke, PB dari 255 dan 155. Ayo. Faktor persekutuan terbesar dari 255 dan 155 berapa coba? Ayo. Boleh. Kalian buat contekan. Ayo. Berapa tuh? Ayo hitung. Oh iya. Udah ada yang bisa tuh ya. Nah, 255. PB dari 255 dan 155 adalah ternyata 5. Oke, 5 ya. Oke, kita bagi. 255 bagi 5. Oke. 255 ya. Bagi 5. 25 bagi 5 adalah 5. 5 dibagi 5. 1 berarti hasilnya 51. Oke, berbanding. Sekarang yang 155. Berarti yang ini dulu, 2 digit dulu nih. Apa nih? Berarti 15. 15 bagi 5. Oh iya, pintar. 3 ya. Yang 5 bagi 5. 1 berarti kalau dibagi 5, 155 dibagi 5 adalah
31. Nah, sekarang udah rubah perbandingannya. Yang tadinya 255 berbanding 155 disederhanakan dengan cara dibagi dengan EPB-nya. Ya, EPB-nya adalah 5, maka sederhana perbandingannya adalah 51 banding 31. Kita tuliskan bawah. Nah, berarti 51 berbanding 31. Jadi Bapak mengingatkan, yang 51 ini adalah jumlah siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama yang 51. Sedangkan yang 31 ini adalah jumlah siswa kelas 7, kelas 8 yang memilih film action. Oke, kita tuliskan jawabannya ya. Sekarang di sini. Jadi, kesimpulannya, perbandingan banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Kita tulis yang ini. Berarti yang film drama 51 berbanding berapa? 31. Gampang ya? Ayo kita belajar ya. Oke. Demikianlah anak-anak sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian bagaimana cara memahami tentang perbandingan dua besaran yang sama. Jangan lupa pada kalian, Bapak mengharapkan bahwa kalian setelah pembelajaran ini kalian lebih memahami tentang perbandingan, dan jangan lupa Bapak mengingatkan bahwa tugasmu harus diselesaikan ya. Oke? Terima kasih.